tidak akan masuk neraka. Seorang yang dia menangis min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Ada hadis yang sangat indah sekali. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yalijun naro rajulun baka min khosyatillah. La yalijun naro, tidak akan masuk neraka. Rajulun, seorang yang baka, dia menangis min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi tangisan yang membuat dia itu menangis karena takut sama Allah. Menangis takut karena dosa-dosanya banyak. Menangis karena takut banyak dosa sama orang tua. Menangis karena takut banyak dosa ke istri. Bapak-bapak di sini mah kalau tahajud sok nangis, mohon ampun takut dosa sama istri ya. Ya kan Pak? Ibu nggak gitu ya? Oh enggak. Nah, jadi ibu gini saya nasihatin. Ibu ya, jika bapak tadi bilang, bapak mah kalau tahajud teh nangis, taubat sama Allah, bisi ada ucapan perilaku kita yang nyakitin istri kan? Kita mah gitu kan Pak? Nah, benar. Ibu ge kudu gitu. Nah, jadi ibu teh dinasehatan kalau kaseserian. Ibu teh kalau tahajud, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Khawatir ada ucapan dan perilaku saya yang nyakitin suami, ya Allah. Gini, dengar ya. Sebenarnya cari perempuan ahli ibadah teh Ustadz banyak gitu. Bejibun Ustadz. Ya, cari istri, cari perempuan yang rajin ibadah. Cari perempuan yang rajin majelis taklim. Sok di MT itu kan ibu-ibu perempuan semua. Sok. Cari perempuan yang rajin baca Quran. Banyak. Tapi cari perempuan yang menyejukkan suami. Sedikit. Jadi gini loh Bu. Gini. Jadi cari perempuan ahli ibadah tahajud rajin, saum Senin Kemis rajin, baca Quran rajin tuh banyak, bejibun. Cari perempuan yang rajin ke majelis taklim, bejibun. Tapi cari perempuan yang selalu mendoakan suami agar baik, memaafkan kesalahan suami, membalas keburukan suami dengan kebaikan, menjaga lisan agar suami sejuk. Tah itu mah seperti Ustadz cari jarum jerami yang tertumpuk oleh sampah. Bayangkan dulu Pak, jarum di jerami. Jeramina ditumpuk. Iya. Kebayang tuh. Jadi sebenarnya wanita yang tersenyum abadi saat meninggal, kata Nabi, siapa? Istri yang saat meninggal suaminya teh ridho. Jadi ridho teh bukan nih, alhamdulillah maut, bukan gitu. Bukan gitu ya. Dengar nih, alhamdulillah maut. Alhamdulillah, bukan gitu. Jadi ridho teh gini, dengar baik-baik. Selama berumah tangga, apa ya istri aku tuh gak ada cacat. Itu yang membuat Nabi nangis. Nabi saat ditinggal wafat oleh Bunda Khadijah tuh nangis. Sampai kata sahabat, ya Rasulullah, kami itu belum pernah lihat engkau begitu sedih menangis. Kata beliau, gimana aku gak nangis? 25 tahun aku bareng sama Khadijah. Gak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Tak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Sungguh dia istri yang menguatkan saya dan menginspirasi saya. Kalau pengen tersenyum keabadian, ya jangan mirip Khadijah, deket-deket aja. Kalau mirip pisan mah rada susahnya.
deket aja gitu. Ya, makanya saya suka bilang ya ke bapak-bapak, Pak, sebenarnya tapi iya mah obrolan saya jeung bapak-bapak ya. Sebenarnya iya, tapi nggak apa-apa saya bocorkan ustadznya. Pak, saya bilang, udah cari istri nu rajin ibadah mah bejibun atuh Pak. Muhun ustadz, kita bapak-bapak kan ngomong ke saya, muhun ustadz, muhun. So Pak, ya cari istri yang rajin ibadah mah banyak atuh Pak, bejibun. Muhun ustadz. Cari istri yang rajin baca Quran banyak Pak. Wah muhun Pak. Nu saya diomongin teh muhun. Jadi kan mereka kan takut juga sama saya kalau membantah kan gitu. Saya bilang cari perempuan yang rajin majelis taklim. Muhun Ustaz. Di mana-mana ibu-ibu mah Ustaz. Tapi tahu nggak Pak, perempuan yang susah itu yang menyejukkan kita Pak, saya bilang. Omongannya menyenangkan, doa-doanya sering menjerit ke Allah demi kebaikan keluarga. Mun orang ayah salah, orang teh dihampura. Kalau kita benar didukung gitu. Kalau kita terpuruk, dia melindungi. Tah, perempuan gitu mah susah. Bapak-bapak teh kieu leres paham. Leres tah, obrolan kita saya sampaikan sekarang. Sebenarnya ini obrolan kita ini. Ini obrolan kita waktu ibu-ibu can datangnya. Tuh ibu-ibu can datang, saya ngobrol gitu ya. Nah, matak gini, Pak. Kita sebagai suami kudu sering menangis, mendoakan istri kita, anak kita. Ya Allah, ampuni saya belum jadi suami yang bisa menyenangkan istri. Ya Allah, ampuni saya. Mungkin ada ucapan dan perilaku saya yang masih mengecewakan istri. Ampuni saya ya Allah. Udah sering gitu Pak. Hari ibu-ibu mah gak usah diajarin, dah sudah begitu dia mah. Jadi dia mah duha, tahajud, selalu memohonkan ampunan kebaikan untuk suaminya. Nah ini Bu, kalau lagi dibahas gini indah ayatnya. Iya Bu, indah sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya yang membuat kita tersenyum keabadian tuh ya saat kita menangis dan kita ingat segala kesalahan gitu ya. Sholat, ingat saya belum jadi ayah yang baik untuk anak-anak. Jika dosa saya banyak pada anak-anak. Nangis Pak, mohon sama Allah ampunan. Ya Allah, ampuni saya. Sekiranya ada kesalahan saya dalam mendidik anak. Jangan sampai itu jadi madorot untuk anak saya ya Allah. Jadi saya mohon, kita semua mohon, kalau ada salah mendidik anak, jangan sampai itu madorot ke anak. Karena kadang-kadang kita tuh salah ngedidik. Maksud kita benar, tapi kita tuh salah ngedidik. Udah sholat belum? Belum Pak. Belum? Jam 2? Ya kamu teh mau naraka jeung Abu Lahab, Abu Jahal. Ek ngojai jeung Fir'aun di neraka kamu teh. Pertanyaannya, salah benar? Omongan saya, salah. Niatnya benar. Ya Allah ampuni, niat saya bagus tapi ucapan saya mungkin salah. Jangan sampai ya Allah ucapan saya teh jadi madorot untuk anak saya. Kan nu benar mah jangan kamu teh hayang jeung Abu Lahab ngojai di neraka. Harusnya gini, udah sholat belum? Belum Pak. Teh hayang kumpul jeung para nabi, orang-orang soleh sidikin syuhada. Sholat atuna, biar kumpul jeung para nabi. Sok indah mana? Indah jeung Abu Lahab apa jeung para nabi? Tapi kan orang sok keheulnya. Ngomong teh kitu. Maneh jeung Abu Lahab? Yang Abu Jahal? Jeung Firaun? Lebih enak gitu cek nafsu mah. Tapi dah ya. Udah belajar belum? Belajar atuh Katanya Ate ingin jadi ulama besar, katanya Ate ingin jadi guru besar, katanya Ate ingin jadi pengusaha hebat. Sok belajar atuh, enak gak? Tapi kan orang kadang-kadang tarak gitu. Belajar, udah belajar belum? Kamu tek jadi preman ujung berung? Mau jadi pengangguran? Itu kan lebih enak ya, maksudnya pakai hawa nafsu kan? Kamu teh mau jadi preman ujung berung? Gak usah jadi preman Ciwaru atau Arjasari. Saya marah. Jadi kita ini
seringkali lebih mudah mengucapkan kalimat laknat. Kalimat laknat teh kalimat buruk daripada kalimat baik. Ya Allah ampuni saya. Jadi sebenarnya Pak, tiap tahajudnya mun inget sama dosa teh, asa teh abis-abis dosa teh Pak. Dosa ka anak, dosa ka istri, dosa ka diri sendiri, dosa ka lisan tidak terjaga, ucapan tidak terjaga, hati tidak terjaga, mata tidak terjaga. Makanya ada hadis dalam riwayat Imam Tirmidzi, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khosyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Kata Nabi, dua mata tidak akan pernah disentuh api neraka. Satu, mata yang menangis karena Allah. Ainan, dua mata. La tamassuhuman nar. Mata, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khosyatillah. Satu, mata yang takut karena Allah sampai banyak tobat. Yang tadi Bu, kalau tahajud ingat saya kita Ustaz jadi suami, dosa ka istri, dosa ka anak. Segala teh banyak dosa teh. Ya, teteh baru sebagai suami, belum jadi sebagai karyawan, belum jadi sebagai ayah, belum lagi sebagai anak. Mun ingat ke situ, sepertinya permohonan ampun tuh nggak habis-habisnya. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang begadang karena jihad di jalan Allah. Apa Bu? Bapak-bapak, kalau bapak karena mencari nafkah harus begadang Pak, itu masuk dalam kategori mata yang berjaga karena jihad di jalan Allah. Bapak pikir jihad itu selalu ngangkat senjata? Bapak tugas malam nih. Ya, tugas malam Pak. Bapak begadang. Ngapain Bapak tuh begadang tuh? Mencari nafkah untuk keluarga. Maka Bapak sedang jihad di jalan Allah. Mujahid nafkah. Ya. Ada seorang ibu yang dia tidak tidur karena anaknya sakit. Ditidurin, lagi. Ditidurin, lagi. Ibu begadang tadi apa? Jihad di jalan Allah. Gitu. Jadi sebenarnya jihad di jalan Allah itu bukan hanya ngangkat senjata. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian tidak tidur karena menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tugas kuliah, menyelesaikan tugas akhir. Sesungguhnya itu ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga karena berjihad di jalan Allah. Ada dosen yang kurang tidur karena terus berusaha nulis karya ilmiah, ya. Geus genep bulan terjadi-jadi. Ditolak terus, ya kan? Jurnal tete asup-asup. Terus ibu, nepi ka mata teh geus bararuh gitu kan gitu. Tahu enggak? Itu mata yang apa? Berjihad. Ustadz Asep menulis karya ilmiah. Ya supaya manfaat ke umat. Beliau sering mengurangi jam tidur. Maka ketika dia tidak tidur, sedang berjaga karena sabilillah. Gitu. Jadi ternyata ada dua mata yang dijamin tidak akan lihat neraka. Satu mata yang nangis karena takut kepada Allah sehingga kita rajin toh. Yang kedua, mata kita terjaga karena sabilillah. Apakah itu cari nafkah, apakah itu cari ilmu, ya. Banyaklah. Mungkin ada yang tugas mengawasi lingkungan, ya, sebagai satpam. Dia sering ngaronda gitu kan. Itu sebenarnya dia sedang tidak akan lihat neraka kalau dia lakukan karena Allah. Gitu ya.